Oke, Ibu mulai ya. Baik, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas atau salah satu siswa, silakan memimpin berdoa. Baik, Bu. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup? Silakan, Bu, dimulai. Ya, terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Sehat, Bu. Bu. Sehat. Alhamdulillah, semua baik dan sehat ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Ibu mulai, Ibu akan yang pertama, Muhammad Fuad. Fuad hadir, Bu. Yang kedua, Sanita Rahmawati. Hadir, Bu. Yang ketiga, Windy Kurniasih. Hadir, Bu. Terakhir, Wahyu Herlambang. Hadir, Bu. Hadir. Alhamdulillah, semua hadir ya. Baik, mari kita mulai pembelajaran pada siang hari ini. Hari ini Ibu akan memberikan hakikat administrasi perkantoran. Mana tujuan pada pembelajaran pada materi ini nantinya peserta didik dapat menjelaskan dan menganalisa terkait pengertian dari administrasi perkantoran, administrasi kantor, serta ruang lingkup administrasi perkantoran. Sebelum ke materi, Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apa yang kalian pikirkan ketika kalian mendengar kata administrasi perkantoran? Surat menyurat. Surat menyurat. Lalu? Inventaris, Bu. Kearsipan. Ya. Ada lagi? Keterjaan kantor. Ya, benar ya. Semua yang kalian katakan atau sebutkan tadi itu termasuk dari bagian atau cakupan pembahasan dari administrasi perkantoran. Langsung saja, administrasi perkantoran ini nanti dibagi menjadi dua kategori dan kantor. Administrasi sendiri secara etimologisnya berasal dari bahasa Latin, yaitu ad, yang berarti intensif, dan mistral yang berarti membantu atau memenuhi. Dalam bahasa Inggris disebut juga dengan administration, yang berarti melayani dengan sebaik-baiknya. Administrasi juga diberi pengertian dalam arti luas, yaitu proses kerjasama beberapa individu dengan cara yang efisien untuk mencapai tujuan organisasi, dan dalam arti sempit, yaitu kegiatan ketatausahaan yang meliputi catat-mencatat, surat menyurat, pembukuan, pengarsipan dokumen, serta hal-hal lain yang dimaksud untuk menyediakan informasi serta memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan. Sedangkan pengertian kantor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah balai, bisa disebut gedung, rumah, ruang, yang berfungsi untuk tempat mengurus suatu pekerjaan yang juga disebut sebagai tempat bekerja. Pengertian kantor ini ditinjau dari dua aspek. Yang pertama berdasarkan fisik, yaitu bentuk ruangan atau gedung bersifat permanen sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan manajemen. Sedangkan dari segi aktivitas kantor, itu dilihat dari kegiatan yang bersifat dinamis. Lanjut ke pengertian administrasi perkantoran. Pengertian administrasi perkantoran dalam arti luas ini yaitu serangkaian kerja sama yang dilakukan secara sistematis dan koordinasi
berdasarkan pembagian tugas sesuai struktur organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan dalam arti sempit, administrasi perkantoran adalah semua kegiatan yang bersifat teknis ketatausahaan dari suatu perkantoran yang mempunyai peranan penting dalam pelayanan terhadap pelaksanaan pekerjaan operatif, penyediaan keterangan bagi pimpinan, dan juga membantu dalam kelancaran perkembangan organisasi. Ini merupakan pengertian administrasi menurut beberapa ahli. Saya mengambil 3 ahli, dan itu juga sudah ada di buku paket kalian. Kalian bisa membacanya sendiri. Lalu ada tujuan administrasi perkantoran. Yang pertama, memberikan semua keterangan yang lengkap dan diperlukan siapa saja, kapan, dan di mana hal itu diperlukan untuk pelaksanaan. Lalu, membuat dan memberikan catatan atau laporan yang cukup dengan biaya serendah-rendahnya. Yang ketiga, membantu perusahaan memelihara persaingan, dan yang terakhir, memberikan pekerjaan ketatausahaan yang cermat. Unsur-unsur administrasi perkantoran ada 8. Yang pertama, organisasi atau pengorganisasian. Yang kedua, manajemen. Ketiga, tata hubungan. Keempat, kepegawaian. Kelima, keuangan. Keenam, perbekalan. Ketujuh, tata usaha. Dan yang terakhir, perwakilan. Perbedaan tata hubungan dengan tata usaha itu berbeda ya. Tata hubungan itu tuh orang atau pegawai yang tugasnya untuk menyampaikan dokumen dari satu pihak ke pihak lain. Sedangkan kalau tata usaha itu yang menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan. Itu tugasnya untuk tata usaha. Nah, ruang lingkup administrasi perkantoran sendiri itu ada 2. Yang pertama, kegiatan kantor, dan yang kedua, sarana dan fasilitas kerja perkantoran. Kegiatan kantor ini terdiri dari planning atau perencanaan, di mana proses untuk menentukan arah kegiatan kantor yang ditinjau dari faktor-faktor tercapainya tujuan kantor. Yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian, di mana organizing ini untuk mengatur fungsi-fungsi organisasi atau kegiatan bidang yang ada di perkantoran untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga ada updating atau pengarahan yang gunanya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal sesuai dengan target dan sasaran. Lalu yang terakhir ada pengawasan perkantoran, yaitu kegiatan memastikan bahwa sasaran dan hal yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan harapan atau target. Nah, yang terakhir yaitu ruang lingkup administrasi perkantoran dalam sarana dan fasilitas kantor. Yang pertama pasti ada lokasi kantor, kedua ada gedung, ketiga interior, keempat peralatan, dan yang terakhir mesin-mesin kantor. Sarana dan fasilitas kantor ini berfungsi untuk menunjang kegiatan yang ada di perkantoran. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Belum ada ya? Baik, kalau begitu saya akan memberikan latihan, tapi latihannya ini berupa tanya jawab saja kepada kalian. Pertanyaan yang pertama, ini bisa kalian jawab dengan mengangkat tangan terlebih dahulu ya. Yang pertama, jelaskan pengertian administrasi perkantoran dalam arti sempit dan luas. Singkat saja.
Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Ya, silakan. Bentar. Ngangkat tangan ini. Ngangkat tangan dulu. Ya, silakan. Jadi untuk administrasi perkantoran yang arti sempit itu simpelnya kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan mulai dari surat pencura, catat mencatat dan kawan-kawannya itu tadi. Terus kalau arti luas itu kerjasama seluruh komponen yang ada dalam manajemen suatu organisasi dalam kantor itu kan Bu? Ya, benar. Sangat tepat itu jawabannya. Ya, untuk arti sempit itu kegiatan ketatausahaan untuk membantu pimpinan dalam menjalankan perusahaan. Bisa dengan surat menyurat, terus membuat jadwal meeting, dan lain sebagainya. Untuk arti luasnya, itu serangkaian kerjasama yang terorganisir antara satu bidang dengan bidang lain untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Seperti itu. Lalu pertanyaan yang kedua, sebutkan tujuan dari administrasi perkantoran. Silakan yang bisa untuk menjawab. Sebutkan satu saja juga tidak apa-apa. Saya akan menjawab, Bu. Ya, silakan. Ya. Tujuan dari administrasi perkantoran yang pertama itu untuk melakukan Bagaimana Mbak Vicky? Ya Bu, maaf sebentar. Tujuan dari administrasi perkantoran yaitu untuk melakukan fungsi ketatausahaan, kemudian memberikan bimbingan kepada karyawan. Sudah? Bagaimana Saudari Windy? Baik, Ibu akan menjawab pertanyaan tadi ya. Tujuan dari administrasi perkantoran itu yaitu memberikan keterangan yang lengkap dan diperlukan kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja hal itu perlu untuk dilaksanakan. Lalu membuat dan memberikan catatan atau laporan dengan biaya serendah-rendahnya. Lalu yang ketiga, memberikan pekerjaan ketatausahaan yang cermat. Dan yang terakhir, membantu pemeliharaan persaingan perusahaan. Berhubung karena sinyalnya kurang baik, jadi Bu langsung saja kepada kesimpulan materi pada pada siang hari ini ya. Jadi kesimpulan dari materi pada pembelajaran hari ini yaitu pengertian administrasi perkantoran secara umum adalah semua kegiatan yang bersifat teknis ketatausahaan dari suatu perkantoran yang mempunyai peranan penting dalam pelayanan terhadap pelaksanaan pekerjaan operatif, penyediaan keterangan bagi pimpinan, dan membantu dalam kelancaran tugas. Tujuan dari administrasi perkantoran
yaitu memberikan keterangan yang lengkap dan diperlukan kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja hal itu diperlukan untuk dilaksanakan. Membuat dan memberikan catatan atau laporan dengan biaya serendah-rendahnya, lalu memberikan pekerjaan ketatausahaan yang cermat, dan membantu pemeliharaan persaingan perusahaan. Unsur-unsur administrasi perkantoran itu ada 8. Yang pertama, organisasi. Kedua, yang kedua, manajemen. Yang ketiga, tata hubungan. Yang keempat, kepegawaian, keuangan, perbekalan, tata usaha, dan perwakilan. Lalu, ruang lingkup administrasi perkantoran itu 2. Yang pertama, kegiatan kantor dan sarana serta fasilitas kerja perkantoran. Kegiatan kantor sendiri terdiri dari perencanaan, organizing, activating, dan controlling. Perencanaan merupakan menentukan arah kegiatan kantor dengan meninjau faktor-faktor tercapainya tujuan. Organizing itu pengaturan fungsi organisasi agar pelaksananya sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Activating atau pengarahan itu kegiatan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal sesuai dengan target dan sasaran yang sudah ditetapkan. Controlling atau pengawasan yaitu kegiatan memastikan sasaran yang telah ditentukan sudah berjalan sesuai target atau harapan. Nah, untuk sasaran dan fasilitas kerja kantor, itu ada 5. Yang pertama, lokasi. Kedua, gedung. Interior. Dan yang terakhir, peralatan dan mesin kantor. Semua itu diperlukan untuk menunjang kegiatan perkantoran agar tujuan cepat tercapai. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya nanti ada 2. Tugas pertama, kalian kerjakan latihan soal halaman 36 pada buku paket. Dan tugas kedua, yaitu buatlah rangkuman tentang materi yang akan Ibu berikan di pertemuan selanjutnya. Materinya yaitu karakteristik administrasi perkantoran. Rangkuman ini kalian bisa ambil dari berbagai sumber yang kalian perlukan, baik berupa buku administrasi perkantoran yang kalian punya dan juga dari internet. Namun, yang perlu kalian ingat, nanti di akhir rangkuman kalian harus mencantumkan sumber yang kalian ambil. Kalau dari internet, kalian cantumkan alamat linknya ya, alamat websitenya, seperti itu. Nah, tugas ini nanti kalian kerjakan di MS Word atau diketik, dan dikumpulkan ke email saya paling lambat hari Selasa jam 7 malam ya, karena saya perlu untuk mengkoreksi kerjaan kalian. Ada pertanyaan terkait tugas yang saya berikan? Itu Bu, tugasnya itu nanti rangkumannya tergantung kreativitas kami masing-masing atau gimana Bu? Kalau untuk rangkumannya itu tergantung kalian mau ambil bagaimana. Mungkin kalian misal punya sistem belajar yang poin-poin saja yang kalian ambil, ya udah tulis saja yang poin-poin itu, seperti itu. Itu tergantung cara kalian belajar aja sih rangkumannya. Oke Bu, siap, mantap. Bikin mind mapping juga nggak apa-apa. Bu, susah. Baik. Ada lagi pertanyaannya? Cukup Bu. Udah Bu. Baik, jika tidak ada, Ibu tutup pembelajaran pada siang hari ini. Semoga materi yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.